kita cobain. Nah, dari kemarin udah pengen ngetes ini malam minggu jadi agak rame. Kita jalan santai-santai dulu. Ini aku nyalain GPS-nya. Jadi ini aku udah update ya, aku udah update nyampe namanya apa ya, aku upgrade kali ya ke Daytona 1500 rpm dari per Sentry-nya, lalu per CVT nya, kampas gandanya udah Daytona juga, fanbelt-nya juga, mangkok apa itu, mangkok gandanya, mangkok itu loh, mangkok kampas gandanya itu juga udah Daytona. Nah, yang nggak Daytona itu roller itu sebenarnya sebelumnya Daytona juga, tapi yang 15 gram. Karena aku sebelumnya udah ada pakai yang aku beli yang 18 gram punya HGP ya, nggak tahu itu ori atau enggak, harganya cuma berapa ribu gitu, nggak nyampe 20 ribuan kayaknya sih, 18 gram. Nah, ceritanya karena aku pengen mencoba, karena dari 15 gram sebelumnya juga 15 gram kan kalau nggak salah kan, performanya di mana kita agak jalan dikit aja ya guys. Oke, kita lewatin perempatan. Oke, jadi nggak ada perubahan kalau kalau perubahannya kalau di 15 gram jadi cocok banget aku dengan karakter 18 gram dengan per Sentry dan CVT 1500 rpm ini aku cocok. Jadi dia punya torsi itu gini. Oke sih, emang dia lemah di bawah sih, jadi aku memang cari settingan tuh di zona 60 ke atas lah, itu biar enak gitu loh jalannya. Nah, itu beneran ternyata lebih enak di 18 gram cuy. Oke, kita kayaknya sih nggak dapet nih. Oke. Nah, ini pokoknya di tarikan bawah tuh ya beda lah. Kalau untuk dari sisi originalnya ya masih bawaan pakai 15 gram dengan convertnya Daytona, itu galak banget tuh, gitu. Beneran tangan jadi capek, kayak nahan gitu loh kan, di jalan kan macet itu kayak kita nahan kopling itu, kita tahan nih, takut nabrak aja gitu. Jadi senggol dikit itu kayak langsung luyur gitu loh cuy. Nah, setelah ganti per Sentry dan CVT, pernya ya, per CVT udah 15 gram itu berasa ngeden banget, malah kebalik, bener-bener ngempus banget bawah itu. Tarikan atasnya juga aku ngerasa ada galaknya, tapi aku nggak tahu. Jadi aku lebih suka bener sih 18 gram ini, berasa kayak dia tuh kayak ngumpulin torsi gede dulu, habis itu dilepas bus gitu loh. Itu sensasi yang aku rasain di zona 60 km per jam. Tapi kalau yang 15 gram, nah itu dia tuh kayak di jalan di bawah aja gitu loh, dia tuh di kecil, dia kenceng gitu, tapi sisanya nggak seganas yang di seri 18 gram. Kok seri jadinya. Ya pokoknya gitulah intinya. Untuk bahan bakar sendiri aku ini udah pakai V-Power, jadi kalau nggak salah ronnya udah 95, busi iridium. Bannya aku udah ganti FDR seri Z Pro ya, Zevo Ultimate atau apa, yang belakang, depan masih pakai Michelin dan masih bagus komponnya. Plastik yang belakang intermediate, jadi intermediate itu lunak nggak lunak kali ya, keras nggak keras gitu ya. Jadi buat awet, buat daya jelajah. Tapi sejauh ini sih enak banget ya, mungkin karena ban baru ya. Tapi kalau dibanding dengan Michelin ya bagusan Michelin sih aku merasa sih, cengkramannya berasa depan. Kayak sih bakalnya depan pakai Michelin, belakangnya FDR aja, karena kebanyakan remnya depan juga kayak. Kayak ini kita cuman jalan di 20 itu, ini aku sendiri, beratnya sendiri aja aku udah sekitar 64, 62, 63 lah, nggak nyampe 64 biasanya sih. Aku memang beratnya segitu. Kalau bejo kecil di bawah, di depan
semoga aku nggak ditegur sama Pak Polisi. Ini kita jalan santai, nggak tahu jalan santainya gimana nih. Ini cuma jalan di 60, berarti kalau di real speedometer itu tambah 20 ya, tambah 10 ya, di sekitar 50-60 lah. Tuh. Aku udah pengen review ini sebenarnya udah dari kapan waktu aku udah pasang. Ini udah aku menggunakan spare part ini ya, ini aku pakai buat kurir ya kan, muter-muter keliling-keliling sekitar 2 hari ya, 2 hari kurang lebih. Mungkin udah dapat berapa ya, 300 kilo kali. Kalau sehari aku bisa jalan sekitar 100 kilo ya, kurang lebih 300 kilo lah gitu. Nah ini untuk mencapai ke zona 60 itu gampang banget, nggak ada getaran sama sekali. Oh iya, oli juga udah aku ganti guys. Jadi oli transmisi, oli mesin ini udah total baru lah kasarnya. Yang nggak baru apa ya, engine-nya doang. Ini udah full, cuman ini aku belum dibersihin aja kali ya. Tapi kalau dari sisi pembakaran kayak udah oke aja sih, nggak terlalu banyak masalah. Kita muter-muter kecil aja lah ya, yang agak lurus-lurus aja. Jadi emang jadi kayak berasa naik motor baru, cuman pakai bodi yang butut begini. ini serem ini motor sebenarnya, kamuflase aja guys, bisa ngajain kita mau kemana ini loh, dia bingung. Oke, kita muter ke sono dulu. Dia berjantang ini, jadi kita agak jauhan aja biar agak lamaan. Kalau siang panas cuy, macetnya parah banget. Jadi kayak udah kayak ya Allah, ini macetnya itu udah nggak ketulungan deh pokoknya. Jadi ini motor jadi beneran halus banget dah, beneran halus banget. Minim getaran nih, liatin tuh. Ini getaran cuman dari ini. Apalagi yang aku ganti ya, filter udah. Sampai ada si corongnya yang di dalam filter itu kan ada kayak pipanya gitu, aku masukin. Jadi itu kayaknya aku ngerasa itu penting, karena semakin lubang agak kecil itu udara yang disip makin adem di sini gitu. Kalau untuk top speed sendiri apakah naik? Seharusnya sih nggak naik ya, karena kan roller dan itu apa sih, rumah rollernya itu loh, nah itu kan nggak diapa-apain. Mungkin perubahannya dari berasa, paling berasa di torsi cuy, beneran. Aku pernah ngetes ya menggunakan GPS gini, dia error GPS-nya ketika udah ngelewatin zona 90. Jadi ke 80 itu mungkin terlalu cepat atau bagaimana, akselerasinya atau terlalu kencang, GPS-nya error gitu. Tiba-tiba dari 80 ke 90 gitu. Mungkin itu kali jadi agak berat gitu cuy. Oke, kita di sini ada perempatan tanpa lampu merah. Ini untung nggak ditutup di sini. Ntar lama-lama ditutup ini. Oke, ditutup di sini. Ya lampu ya. Di sini. Oke. Ini kalau udah jalan begini nggak berasa cuy. Jadi efeknya itu bensin jadi boros. Beneran, karena jalannya terlalu enteng gitu, nggak berasa kayak lari, mesinnya itu jadi enteng gitu tuh, gitu, langsung dia RPM itu naiknya cepet banget man. Tadinya aku mau review waktu pas ketika dipasang itu kan, ya memang sensasinya udah beda banget. Kenapa aku nggak mau lakukan itu? Karena pasti ya ini kan barang baru yang nggak mungkin lah pastinya. Jangankan part mahal, part yang biasa aja kalau baru juga enjoy aja gitu.
Ini RPM-nya sadis sih, beneran. Set gitu. Ini sih emang gak real time sih rasanya. Jadi kayak ada nge-lag gitu di GPS-nya, tapi instan gitu loh. Kayak kalian, kalau aku ya dulu di terakhir aku ganti spare part, jadi kan masih di mode karburator ya. Kayak kita ganti kopling lah. Tuh, nge-lag kelihatan tuh. GPS-nya udah nge-lag tuh. Tuh, itu di sini biasanya udah habis tenaganya. Kalau yang ini masih terus tuh. Kayak itu masih gasnya masih ada loh, masih sisa setengah itu udah 90 itu. Emang kalau mau dibubut lagi itu kayaknya si punya coakannya itu loh, rumah rollernya itu lebih dari 110 kali kalau dari sisi torsinya segede ini ya. Dia cuma sebatas itu sih, aku nggak berani ngetes lebih kencang lagi. Ada bawa bejo, kecepatan segitu udah normal lah. Kalau untuk kebutuhan sebagai kurir ya, ini kurir macam apa ini? Mahal ini. Oke, ini jalannya sini jelek banget. Iya, kita agak muter-muter jauh dikit coy. Oke. Jadi lebih enak lah, powernya lebih ngisi. Kita coba cari jalan yang enak di sini, meskipun nggak ada jalan yang enak ini, jalan di sini cuy. Dan semoga ini kerekam. Jadi kalau secara top speed aku belum gali sampai jauh ya, aku belum dapat tracknya yang bener-bener yang apa ya. Kalau malam kayak gini aku bisa aja sih situ dari full mentok ya, di jarak 600 meteran itu. Cuman ya nggak bisa lah kayak gini kondisinya. Cuman jalan di 90 itu plus itu udah 100 tuh. Di situ aja GPS-nya udah manteng diem, nggak kemana-mana. Seperti aku mesti update aplikasi kayaknya. Kalau secara eksplorasi ya kayak di video ini ya nggak dapet sih, beneran nggak dapet. Kalau mau tester fullnya ya kita stop and go, zigzag, tarik-tarikan lah, itu udah dapet lah. Jadi ini udah secara teori ini udah masuk full ya, kecuali kita mau ganti throttle bodinya digedein ya, mungkin 32 mili mungkin masuk. Nggak tahu apakah 32 mili itu dari 125 ke 32 mili mungkin terlalu kering. Ngerinya terlalu kering, nanti mesin cepat overheat ya, bahaya. Nanti mesti ganti injektor ke yang gede, tapi injektor yang gede nanti bahan bakar jadi boros. Jadi untuk kebutuhan yang nggak cocok sebenarnya. Tapi kalau mungkin ke 28 mili mungkin masuk kali ya. Kita nanti coba cek deh aku kapan-kapan. Lagian partnya itu juga lumayan ya. Harganya berapa? 500 atau 600. Sama rumah roller kayaknya juga mahal ya. Ntar jatuh-jatuh kayak beli motor baru aku. Seneng aja ini jadinya aku motoran kayak begini, beneran asik aja boy. Mengenang masa lalu rasanya. Oke, kita pulang aja guys. Tadi aku mau ke pulau sebenarnya, cuman udahlah, ini udah jam 9 bawa bocah. Kapan-kapan aja kita running lagi. Jadi ada ini first experience yang pertama lah, aku ganti spare part di motor matic. Kalau sebelumnya dulu di motor bebek, jadi ya, sekarang udah itu zaman karburator. Jadi zaman karburator ke injeksi itu udah lompatannya jauh. Dulu yang di karburator aku di Honda Blade aja itu kompresi udah naik ke 12.
pakai CGI nya BRT gitu. BRT yang apa gitu, mahal ya semuanya sisanya Daytona, dari dari klepernya nyampe ampas kopling, dan itu udah bore up. Oke, kita mau minum pantat mobil. Ini lagunya. Oke, siap. Ya, kita kembali ke rumah. Kita gitu aja lah ya. Thank you. Kita tutup mati gini.